Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eka Nuridia Marwanti, NIM 14060222189. Mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang dari Rambau 2. Saya akan mempresentasikan profiling peserta didik yang telah saya observasi di kelas 2 SD Negeri Boyoso 06. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita pahami bersama perkembangan apa saja yang terjadi pada manusia dilihat dari teori perkembangan. Yang pertama ada perkembangan moral, yang kedua perkembangan fisik, yang ketiga perkembangan kognitif, yang keempat perkembangan sosio-emosional, yang kelima perkembangan sosial konteks, dan yang keenam adalah perkembangan bahasa. Dari keenam perkembangan tersebut, saya mengambil satu perkembangan peserta didik yang saya observasi, yakni perkembangan bahasa. Lalu, apa itu perkembangan bahasa? Dan apa kaitannya dengan profiling peserta didik? Pada periode usia sekolah, perkembangan bahasa paling jelas tampak adalah perkembangan semantik dan pragmatik. Kebanyakan anak pada umumnya mulai belajar membaca ketika berumur 5 atau 6 tahun. Memang ada beberapa anak yang lebih cepat membaca dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Dan ada juga beberapa anak yang belum bisa membaca pada umur 7 tahun, sehingga anak baru dapat dikatakan mengalami kesulitan membaca. Karena pada umumnya usia 7 atau 8 tahun sudah bisa membaca secara mandiri. Dari kegiatan profiling siswa dan observasi pada saat PPL di SD Negeri Boyoso 06 di kelas 2, ada sebuah masalah mengenai perkembangan bahasa, khususnya pada kemampuan membaca siswa. Dari 27 siswa, ada 2 siswa yang belum bisa membaca secara mandiri maupun membaca permulaan. Siswa 1 itu berusia 7 tahun dan siswa 2 berusia 8 tahun. Nah, ketidakmampuan membaca ini akan menjadi hambatan dalam belajar karena kemampuan membaca mempunyai peran penting untuk membantu siswa mempelajari banyak hal. Siswa tidak dapat memperoleh informasi suatu pelajaran tanpa membaca, dan hal ini akan berakibat pada prestasi belajarnya. Dari kasus tersebut, berdasarkan hasil observasi ada beberapa faktor kesulitan membaca siswa 1 dan 2 antara lain. Yang pertama adalah mudah lelah, sering tidak fokus dan cepat kehilangan konsentrasi. Yang kedua, sulit menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, sering mengobrol dengan temannya. Yang keempat, pengelolaan kelas kurang efektif sehingga kelas menjadi ramai dan menjadi pengganggu. Kemudian yang kelima, kurangnya kebiasaan belajar membaca. Belajar membaca merupakan bagian terpenting bagi kehidupannya, karena hal awal bagi mereka mengenal proses pembelajaran secara sistematis dan salah satu kunci keberhasilan bagi mereka dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan siswa. Nah, guru dan siswa merupakan komponen yang sangat menentukan keberhasilan tujuan pendidikan.